Iya, dan ini kita mau belajar materinya fungsi kompleks. Bentar. Oke, di fungsi kompleks, yang pertama pasti kita apa bahas bentuknya dulu. Biasanya itu seperti ini, maaf, Z itu sama dengan X ditambah IY. Nah, I ini imajiner. Jadi kalau digambar dalam sebuah bidang, arah X, ini arah Y. Nah, berarti kalau arah X itu real, ini real, kemudian di sini imajinernya. Ya, berarti sama kayak apa namanya? eh Koordinat X sama Y itu. Oke, atau kalian boleh misalkan Z itu sebagai O plus IV. Ini imajiner. Nah, kemudian ada namanya diagram argan. Saya masukkan gambarnya di situ. Oke, ini. Nah, kalau digambar ke atas itu arah Y itu imajinernya. Kemudian yang arah X-nya itu adalah bilangan realnya. Nah, kalau digambar, misalkan nih kita punya Z itu sebagai satu ditambah I di sini Y-nya satu. Maka sama kayak kita ngeplot sebuah titik, titiknya itu berarti 1,1. Berarti kalau ini satu, kemudian di sini juga satu. Nah, sama. Konsepnya sama kayak vektor. Oke, kalau di gambar ini, oke, kita analisis gambar ini. Yang pertama, ini X-nya, misalkan tadi kita punya Z itu sama dengan satu plus I di sini satu. Berarti X di sini satu. Kemudian Y-nya satu. Nah, hubungannya ini ada V, ada sudut. Sudut itu sudut yang mengapit antara apa ini? Kalau di vektor itu namanya besarnya kayak gini. Atau kalau di sini tuh ini nulisnya. Nah, Z. Itu nilainya apa? Ya nilainya akar. Nilainya X itu berapa dikuadratkan. Sama ditambah nilainya Y itu berapa dikuadratkan. Itu sama kayak R di sini. Ya, berarti seperti ini. Sama kayak vektor prinsipnya. Berarti kalau ini besarnya Z adalah satu kuadrat ditambah satu kuadrat. Berarti akar 2 R-nya. Nah, kemudian X, hubungan X, R sama theta atau apa ini? Bacanya apa ini? V kah? Oke, kita anggap V ya. Oke, hubungan X kan seperti ini. Ini kan R. Yang miring itu kan R. Atau besarnya Z ini. Nah, kalau diproyeksikan ke sumbu X pasti cos theta. Berarti X itu sama dengan R cos V. Maaf. Nah, kalau yang nggak mengapit, sudutnya di sini nggak ada, itu namanya sin. Berarti Y itu sama dengan R sin V. Itu konsepnya sama kayak vektor dalam dua dimensi. Nah, selanjutnya, ini namanya diagram argan. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa merubah bentuknya itu Z. Z tadi kan X plus IY. Nah, kita bisa rubah X-nya itu jadi R cos V. R cos V. Terus Y-nya jadi R sin V. Nah, kalau digabung, jadinya adalah kita keluarkan R-nya. Oke, kemudian di sini ada cos V ditambah I sin V. Nah, pasti kalian pada tahu dan harus tahu ini. Kalian pasti pernah tahu atau mungkin pernah ingat kita punya E eksponensial pangkat IV itu sama dengan cos V ditambah I sin V. Kemudian kalau eksponensial pangkat min IV itu sama dengan cos V
min I sin V. Oke, ini identitas yang pasti dulu kalian pernah dapat. Nah, jadi fungsi ini jadinya adalah R, cos V plus I sin V jadinya R E I V. Nah, berarti Z itu sekarang bisa dirubah menjadi dalam koordinat polar menjadi R E I V. Seperti itu. Kira-kira aman? Kalau ada pertanyaan silakan diajukan langsung. Saya tidak akan berhenti kalau belum ada yang tanya. Berarti saya anggap paham sih. Oke, jadi kalau ada pertanyaan silakan diajukan. Oke, selanjutnya cara mencari R yang tadi. R itu adalah besarnya Z. Berarti X kuadrat plus Y kuadrat. Akar di akar, jangan lupa. Nah, selanjutnya kalau mau mencari V, V itu kan sudut ya. Nah, namanya sudut, kalau bahasanya tangan, tangan, tangan V, itu kan sama dengan apa depan per samping. Depannya itu ini, sampingnya itu ini. Nah, berarti ini apa? Ini ya Y. Berarti Y dibagi X. Atau V-nya adalah arkes tangan dari Y per X. Atau nulisnya boleh gini. Tangan pangkat min 1 Y per X. Oke, seperti itu. Oke, berarti ini dari koordinat seperti ini. Kalau disuruh merubah seperti ini, maaf. Kalau disuruh merubah seperti ini, berarti langkah pertama cari dulu R-nya. Gimana cara mencari R? Ya ini rumusnya. Terus kemudian gimana cara mencari V? Ya rumusnya ini. V sama dengan tangan min 1 atau arkes tangan dari Y per X gitu. Oke, sebagai contoh. Ini tak buat dan contohnya tadi yang mana? Ini nomor 1. Bentar. Masukkan di situ. Ini. Gambarkan bilangan berikut dalam diagram argan dan ubah dalam koordinat polar. Oke, yang pertama, yang A, ada 1 plus I. Nah, berarti X-nya sama dengan 1. Kan tadi Z itu rumusnya adalah X plus I. Berarti kita pakai X-nya sama dengan 1. Nah, terus kemudian Y-nya sama dengan 1 juga. Oke, seperti ini. Nah, kita disuruh mengeplot di diagram argan dan ubah koordinatnya menjadi koordinat polar. Berarti diagram argan tadi yang ke atas itu adalah imajiner, yang ke sini itu adalah real, atau apa nulisnya real gini aja, atau real gitu. Nah, di sini X-nya 1. Nah, pasti gambarnya gini. Ini 1, ini kan nanti 2, 3, seterusnya. Yang atas ini nanti 1. Berarti tariknya gini. Nah, titiknya berarti sini. Nah, berarti vektornya seperti ini. Sama kayak vektor sebenarnya. Ini besarnya R. Nah, udah seperti ini. Ini diagram argan. Nah, tapi kita masalahnya, kita nyari R sama V nanti untuk koordinat polar. Oke, kita cari R dulu. Oke, untuk mencari R, sama kayak konsep vektor, akar X kuadrat plus Y kuadrat. Berarti 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Ini berapa? Berarti R sama dengan akar 2. Oke, nggak usah disederhanakan. Itu hanya urusan matematis. Nah, kemudian ada kita nyari V. Berarti V tadi rumusnya adalah eh, tangan min 1 dari Y per X. 1 per 1. Berarti V sama dengan tangan yang hasilnya 1 berapa? Tangan 45 itu berapa? 1 ya. Tangan min 1 dari 1. Itu sama dengan
45 derajat. Oke, kalau mungkin apa lupa kan bisa cari sin dari 45 itu kan setengah akar 2. Kemudian cos dari 45 itu adalah setengah akar 2 dan tangen itu adalah sin per cos. Nah, berarti di sini satu. Oke. Oke, berarti sudutnya itu 45 atau kalau dalam pi itu kalau di sudut itu 180. Berarti 45 itu apanya 180? 180 bagi 2 itu 90, bagi 2 lagi 45. Berarti kita bisa nulis pi per 4. 180 bagi 4. Oke. Kalau ini derajat, kalau ini nanti radian. Oke, seperti ini. Udah ketemu, berarti kalau gambarnya sekarang bisa kayak gini. Ini R-nya tak ganti dengan akar 2. Kemudian V-nya tak ganti dengan boleh 45 derajat, boleh pi per 4 radian. Kita tulis 45 derajat, nggak apa-apa di sini. Oke, seperti ini. Nah, terus kemudian kita tadi disuruh untuk mengubah ke koordinat polar. Berarti kita merubahnya gini. Z sama dengan R, E, I, V. Rumusnya tadi gini. Nah, R-nya udah ketemu, akar 2. Kemudian E itu eksponensial. I, V-nya adalah pi per 4. Atau 45 derajat, nggak apa-apa. Seperti ini. Ini udah dalam koordinat pola. Oke, selanjutnya. Nomor B. Bentar, ini harusnya nomor B. Sebelum ke nomor B, kita harus menambah materi dulu. Oke, saya tambah materi dulu. Nomor B itu bisa diselesaikan ketika kita punya konsep penjumlahan pengurangan dulu. Kalau misalkan saya punya ini, Z1 itu sebagai I1 plus I2 misalkan gini. Terus Z2 itu sama dengan 2 plus I3 misalkan gini. Nah, gimana kalau dijumlahkan? Berarti Z1 ditambah Z2 itu harusnya apa? Sama kayak vektor. Berarti yang ke arah X ya dijumlahkan sama ke arah X. Tadi kan yang depan ini real. Real itu kan arahnya X. Seperti ini. Nah, tadi. Nah, real itu arah X. Kemudian imaginary itu arah Y. Nah, berarti Z1 ditambah Z2 ya. Yang real sama real. Berarti 1 sama 2 hasilnya 3. Terus imaginer sama imaginer. Berarti ditambah I 3 tambah 2 itu adalah 5. Oke, seperti ini. Gimana kalau dikurangi? Ya sama. Kalau dikurangi, yang real sama real, yang imajiner sama imajiner. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kalau ditanyanya gini, R, E, Z1, itu maksudnya apa? RE itu menunjukkan yang diambil realnya saja. Berarti kalau ini kan 1 plus I2, berarti realnya saja itu kan 1. Berarti REZ1 sama dengan 1. Kalau IM Z1, imajiner dari Z1, ya 2 berarti. Seperti ini. Oke, selanjutnya ada perkalian. Perkalian dari apa? Bilangan kompleks. Misalkan ada Z1 dikali Z2. Itu sama dengan apa? Ya tinggal masukkan. Ini 1 plus I2. Ini dikalikan sama 2 plus I3. Emang sih ngajar? Oke, selanjutnya sama kayak perkalian biasa. Perkalian pelangi. Ini sama ini. Seperti itu. Sehingga hasilnya nanti ini 1 kali 2 itu 2, ditambah I 2 kali 2 itu 4, ditambah 1 kali 3 itu 3, karena ada I-nya masih situ. Yang terakhir ditambah I2 dikali I3, berarti I dikali I 3 kali 2 itu 6. Seperti ini. Nah, kita sederhanakan, ini masih 2. Ini I sama I kita gabung. Jadi ada I, 4 tambah 3 itu berapa? 7. Yang terakhir ini, ada I dikalikan dengan I. Berapa? I itu berapa sih?
I itu akar dari min 1. Berarti kalau dikalikan dengan akar min 1, hasilnya sama dengan min 1. Berarti ini I kali I min 1. Berarti tinggal min 6. Sehingga kalau dijumlah lagi, ini kan real juga sekarang. Ini real juga. Berarti 2 dikurangi 6 sama dengan min 4 ditambah I7. Seperti ini. Nah, sekarang bentuknya menjadi balik lagi kayak awal. Z sama dengan U plus IV atau X plus IY. Oke, selanjutnya gimana kalau pembagian? Oke, pembagian seperti ini. Misalkan Z1 dibagi Z2. Ya, Z1-nya masukkan. 1 plus I2 dibagi sama 2 plus I3. Oke, masalahnya kayak gini. Yang tadi, kalau penjumlahan, kan hasilnya juga ada yang apa real sama ada yang imajiner. Kalau pembagian nanti juga ada kayak gitu. Real ditambah imajiner. Nah, sekarang untuk perkalian seperti ini, tetap hasilnya nanti pasti akan ada yang real, realnya berapa, imajinernya berapa. Nah, sekarang berarti pembagian ini pasti juga ada yang menghasilkan real sama imajiner. Berarti nanti pasti nanti bentuknya kayak gini. U plus IV. U-nya berapa, V-nya berapa, itu yang jadi masalah. Oke, langkahnya gini. Ini kan 1 plus I2 dibagi 2 plus I3. Berarti gimana caranya kita bisa mengolah agar I di sini hilang. I-nya tinggal di atas saja. Yang paling bagus caranya gini. Dikalikan sama sekawannya. Kalian pernah eh, bekerja di sekawan itu di akar, persamaan akar itu. Nanti kalau dikalikan sekawan berarti 2, ini plus jadinya minus I3 dibagi 2 min I3, itu namanya sekawan. Oke, habis itu kita buktikan dulu bawahnya apakah dia nanti I-nya itu hilang. 2 kali 2 4, plus I3 dikali 2 plus I6. Nah, kemudian ada yang kalikan belakang. 2 kali min I3 min I6 plus I3 min I3. Berarti tak tulis dulu aja. Ini I3, ini I3. Oke, berarti bawahnya ini nanti hasilnya adalah, ini tak tulis dulu, 4. I6 min I6 hasilnya adalah 0. Berarti imajinernya hilang. Nah, kemudian ini ada I kali I. I kali I itu adalah min 1. Berarti min ketemu min, jadinya plus 3 kali 3, 9. Berarti sama dengan 9 tambah 4 atau 10 tambah 3, 13. Seperti ini. Bawahnya udah hilang. Berarti udah aman. Tak tulis saja di bawahnya lagi. Ini 13. Atasnya sekarang. 1 kali 2. 2. I2 kali 2 ditambah I4. Terus kemudian yang belakang. 1 kali min I3 berarti min I3. Kemudian plus I2 min I3. I sama I itu minus. Minus ketemu minus hasilnya positif. Berarti plus 2 kali 3 itu 6. Oke, mungkin kalau ada yang masih bingung, ini kenapa kok hasilnya plus 6? Ini kan ada I2, kemudian tak kalikan dengan min I3. Berarti nulisnya nanti I2 tak kalikan dengan min I3. Oke, minnya tak keluarkan, minus. I kali I, 2 kali 3 adalah 6. Nah, I kali I itu berapa? Min 1. Makanya min ketemu min 1, 6 sama dengan 6. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau nggak ada, saya lanjut. Patas ini. Nanti mungkin saya selesai di jam 2 karena harus pindah Zoom. Ada acara. Oke, saya lanjut. Berarti kalau ini dirubah, ini atasnya bisa disederhanakan. 2 sama 6 itu 8. 4 dikurangi 3 itu 4 kurangi 3, 1. Tambah I dibagi 13.
Nah, kalau dipisah berarti ada 8 per 13 ditambah 1 I 1 per 13. Nah, jadilah U plus IV. Berarti semuanya bentuk seperti ini itu pasti nanti akhirnya bisa dirubah menjadi U plus IV. Nah, sama kayak soal yang awal tadi. Kayak ini. Gambarkan bilangan berikut dalam diagram argan dan ubah dalam koordinat polar. Oke, yang B ini lihat. Ini 1 plus I dibagi 1 min I dikuadratkan. Kan belum bentuknya belum apa? Belum ke U plus IV atau X plus IY. Berarti eh, masalahnya kita harus merubah ini menjadi U plus IV. Berarti U-nya nanti berapa, V-nya nanti berapa. Oke, kita coba kerjakan sekarang. Oke, yang B. Yang pertama, kita boleh dikuadratkan dulu, boleh dibagi dulu. Yang paling enak, kita bagi dulu. Kenapa kok nggak dikuadratkan dulu? Nggak apa-apa sih, terserah. Kalau mau dikuadratkan nggak apa-apa. Kalau oh kita kuadratkan dulu nggak apa-apa. Wes, terserah wes. Kita pakai kuadrat dulu. Berarti kalau kayak gini, 1 min I, ini kan dikuadratkan. Berarti atas dikuadratkan, 1 plus I kuadrat dibagi dengan 1 min I kuadrat. Seperti ini kan. Oke, hasilnya adalah, berarti ini ada 1. Ini kan 1 plus I dikali dengan 1 plus I. Seperti ini kan. Berarti 1 plus 1I tambah 1I. Berarti ada I2 ditambah I kali I. Berarti min 1. Oke, gini-gini. Takutnya nanti ada yang apa bingung. Oke, 1 kali 1. 1. 1 kali I. Berarti kan I1. Atau 1I. Terserah nulisnya gimana. Ini kali ini hasilnya ditambah I1 juga. Kemudian I sama I. Itu kan min 1. Jadinya adalah 1 ditambah ini I. Misalkan sebagai apel. Berarti di sini ada apel. Di sini ada apel. 1 apel tambah 1 apel. Hasilnya adalah 2 apel. Berarti nulisnya I2 atau 2I. Kemudian min 1. Berarti hasilnya di sini berapa? 1 min 1. Berarti tinggal imajinirnya. Oke. Oke, kita kerjakan yang bawah ini. 1 min I. Berarti ada 1. Terus kemudian ada min I2. Kalau cara cepatnya itu pasti nanti ketemu seperti itu. Kemudian ada min I dikali min I. Min I kali min I. Eh, berapa? Berapa ini? 1 min I dikali 1 min I. Berarti kan 1 min 2I sama min I kali min I. Berarti min I kali I itu min 1. Oh, ini min sama min. Berarti plus. Sorry, sorry. Berarti min 2I. Oke. Berarti di sini nanti berapa? Min 1. Oke, ini tak hapus dulu. Karena ini konsep dasar aja. Oke, kalau dilanjut, nanti di sini tadi 1 min 1 itu 0, berarti I2. Ini adalah min I2. Oke, ini jadinya berapa? 2 sama 2 bisa dicoret. I sama I bisa dicoret. Berarti hasilnya min 1. Apakah sama caranya? Saya bentar. Saya harus memastikan jawabannya itu sama. Oke, sama. Di sini I per I itu boleh. Kalau I per I itu nanti dicoret boleh. Di sini nanti min 1. Nah, jawaban ini bisa kalian dapat juga dengan ini. Ini kan 1 plus I dibagi I min I, 1 min I dulu. Ini diapakan itu dibentuk U plus IV dulu. Berarti dikalikan sama 1 plus I dibagi 1 plus I. Nanti hasilnya berapa? Baru dikuadratkan. Itu nanti hasilnya pasti tetap min 1. Oke, nanti untuk pembahasan yang pakai cara yang bawah ini ada di materi berikutnya. Nanti saya share.
Oke, kalau udah seperti ini, berarti Z itu kan tadi eh, U plus IV, berarti U-nya sama dengan min 1, V-nya sama dengan, di sini nggak ada imajinernya, berarti V sama dengan 0. Seperti itu. Oke, berarti kalau digambar, oh, nggak bisa. Oke, kalau digambar, seperti ini. Berarti U-nya min 1. Oke, maaf. Minus itu di kiri. Ya, di kiri. Berarti, ya. Nah, berarti nanti bentuknya seperti ini. Ini kan yang ke kanan itu real positif, real. Yang ke kiri pasti real negatif. Berarti U itu di sini, ini min 1. Kemudian V-nya 0. Berarti V-nya itu di sini. Berarti garisnya itu ya gini, dari sini. Berarti sudutnya berapa ini? Tanpa kita ngitung sudutnya, udah ketemu pasti sudutnya adalah 180 derajat atau pi radian. Pi itu 180. Oke, seperti itu. Oke, kita buktikan. Sekarang apakah nanti 180? Oke, yang pertama kita cari R-nya dulu. R, R itu besarnya. R itu sama dengan besarnya Z. Berarti akar min 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat. Nanti jawabannya pasti 1. Min 1 kuadrat itu 1. 1 di akar ya tetap 1. Nah, selanjutnya V-nya. V-nya sama dengan arkes tangan atau tangan min 1 dari Y per X atau V per U kalau di sini. Berarti 0 per min 1. Berarti arkes tangan dari 0 itu sama dengan berapa? Tangan yang menghasilkan nilai 0 berapa aja? Sin 0. Oke. Kok sin 0 sih? Tangan 0. Tangan 0 derajat itu sama dengan sin per cos. Sinnya 0 itu 0. Cosnya itu 1. Berarti sin 0 per 1. Oke. Tangan 0 itu 0. Kemudian tangan berapa lagi? 90 itu tak hingga. Tangan 180 itu 0. Nah, pasti nanti tangan 360 itu berapa? 0. Kemudian 360 ditambah 180 sampai berikutnya. Oke. Terus kemudian pertanyaannya, kita milihnya V ini berapa? Kan dia juga bisa 0, bisa 180, bisa 360, bisa 360 plus 180, atau berapa itu? 8 tambah 6 itu 7 tambah 7 14. Berarti di sini 540. Kan bisa 50. Semuanya kan 0. Nah, milihnya yang mana? Ya kita lihat ininya U, U-nya min 1 sama V-nya 0. Berarti dia itu di kuadran mana? Berarti kuadran itu ada kayak gini. Ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, di sini kuadran 4. Ini X-nya positif, ini Y-nya positif yang di satu. Kemudian di dua ini X-nya positif, X-nya negatif, terus Y-nya positif. Kemudian kuadran 3 itu adalah X-nya negatif, ya X-nya negatif, Y-nya negatif. Berarti kalau ini kan X-nya negatif, Y-nya 0. Bisa positif, bisa negatif. Makanya yang kepakai itu seperti ini. Apakah ini juga bisa? Bisa. 180 itu dari sini ke sini. Di sini 360. Dan 540 yang balik lagi di sini. Jadi juga bisa seperti itu. Tapi kalau apa satu putaran aja kita makainya yang 180. Sehingga ini terbukti seperti itu. Oke, berarti arcers tangan 0 yang dipakai adalah 180 derajat atau pi radian. Oke, kita masukkan ke Z, koordinat polar. Polar. Z sama dengan REIV. Kemudian R-nya adalah 1, berarti E, I, P.
Oke, seperti ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya. Kita lihatkan dulu materinya. Oke, kita belajar conjugate dulu. Oke. Conjugate itu gimana sih? Saya ini tak. Oke, conjugate. Misalnya conjugate atau conjugate kompleks itu nama lainnya ya conjugate kompleks sih ternyata. Ya, conjugate. Kalau nulisnya itu gini, Z ada bintangnya. Nanti kalian pasti kalau kalian prodi fisika, semuanya fisika ya ini. Kalian akan ketemu conjugate itu di kuantum dan banyak fungsi kompleks itu ada di kuantum. Z conjugate. Misalkan saya punya Z itu seperti ini. 1 + I3. Berarti conjugate-nya itu gini. Satu yang ada I-nya, ini kan plus. Dirubah jadi minus. 1 - I3. Gimana kalau yang tadi? Soal yang mana tadi? Oke, ini. Yang ini, yang dalamnya aja. Oke, misalkan saya punya Z. Sekarang Z-nya itu ini. Z sama dengan 1 + I dibagi 1 - I. Ini sama kayak, ya ini kan ada imajiner. Depannya dirubah jadi minus.